got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got that whole glass on the block. Bitches on the line, and you know. Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Suami premanku ternyata Sultan. Bab 447. Iya, sayang. Kapan-kapan kita kesini lagi. Pokoknya setiap kali kamu rindu kampungmu, katakan saja, balas Azam. Humaira mengangguk antusias. Tatapannya lalu ia arahkan keluar kaca jendela mobil. Menikmati pemandangan baru di perjalanan itu. Perjalanan pulang itu tenang dan lancar. Azam dan Raka juga banyak berbincang sepanjang perjalanan. Namun, suasana tenang itu berubah drastis saat ponsel Raka tiba-tiba bergetar hebat saat mereka mulai mendapatkan sinyal di perbatasan kota. Raka menggunakan handsfree untuk mengangkat telepon. "Halo, sayang. Ini aku sudah di jalan pulang. Kenapa? Kangen ya?" Raka terus menyapa dengan penuh senyuman. Menyangka Alicia yang menelepon. Tapi, suara selanjutnya membuat kening Raka mengernyit. "Ini, Ibu, Alicia." Suara Alia bergetar bercampur tangis. Wajah Raka tiba-tiba pucat pasi. Ia menginjak rem sedikit mendadak, membuat Azam dan Humaira terlonjak. "Alicia, Alicia kenapa?" Pekik Raka panik. Suara di seberang telepon semakin terisak. "Alicia pendarahan hebat. Dokter bilang harus segera dilakukan tindakan. Cepat ke RS." Timpal Alia masih dengan suara gemetaran. "Astagfirullah." Ponsel dalam genggaman Raka langsung terjatuh. Jantungnya berdetak kencang, kecemasan langsung menghantam jiwanya. Membayangkan Alicia terbaring di atas R4 Jang RS membuat air matanya merembes. Ia takut bukan main. "Ya Allah, selamatkan istri dan anakku," lirih Raka dengan perasaan tak karuan. Azam dan Humaira saling pandang. Ia belum tahu kabar buruk apa yang baru saja didengar Raka. 22. "Kami segera ke sana." Raka menutup telepon dengan tangan gemetar. "Kenapa?" Azam bertanya dengan nada cemas. "Alicia. Dia masuk RS, penempat Rahan," balas Raka. Kepanikan masih terlihat jelas di wajahnya. "Astagfirullah." Azam dan Humaira memekik bersamaan. Azam lalu mengusap punggung Raka mencoba menenangkan. "Tenang, Rak. Fokus pada jalan. Atau, biar aku yang nyetir." Raka menggeleng. "Aku saja." Tanpa memedulikan batas kecepatan, ia memacu mobil itu dengan kencang menuju rumah sakit. Sedangkan Humaira terus merapal doa. Pikirannya melayang pada Alicia. Takut terjadi sesuatu pada adik dan calon keponakannya. Kondisi kehamilan Alicia memang sempat bermasalah, namun tidak ada yang menyangka akan secepat ini. Beruntung, setelah perjalanan yang lumayan menegangkan, mereka pun sampai di RS. Mereka berlari menuju ruang persalinan darurat. Di sana sudah ada Abah, Bu Nyai, dan Alia yang menunggu dengan wajah cemas. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar. Keluarga Ibu Alicia. Raka langsung menyerbu dokter itu. "Saya suaminya, Dok. Bagaimana istri saya?" Dokter itu tersenyum tipis. "Ibu Alicia stabil, namun karena penempat Rahan yang tidak berhenti, kami harus melakukan operasi caesar segera untuk menyelamatkan ibu dan bayinya." "Lakukan segera." Raka menjawab lantang. Dokter mengangguk lalu mengulurkan berkas yang harus ditandatangani. Setelah itu kembali lagi ke dalam ruangan. Di luar ruangan, Raka dan yang lain kembali dibuat menunggu. Wajah mereka terlihat cemas. Apalagi Raka, dia terus saja mondar-mandir di depan ruangan sambil sesekali melirik pintu operasi yang masih tertutup. Dalam kecemasan itu, mata Raka membulat saat mendengar suara tangisan bayi.
Matanya langsung berkaca-kaca dengan jantung berdebar. Semoga istri dan anakku sehat selamat. Raka bergumam pelan. Tak sabar untuk segera masuk ke dalam. Tak berselang lama, dokter keluar lagi dengan gurat lelah yang tak bisa disembunyikan. Bayinya sudah lahir. Laki-laki, ungkapnya. Lantunan hamdalah dengan embusan napas lega langsung terdengar kompak dari Raka dan yang lain. Raka bahkan langsung sujud syukur saking bahagianya. 23. Terima kasih ya Allah, desisnya dibarengi derai air mata. Karena lahir prematur di usia 7 bulan, kondisi bayi N masih sangat kecil dan paru-parunya belum berkembang sempurna. Jadi bayi harus berada di ruang NICU dulu untuk observasi ketat. Kita harus berdoa agar masa kritisnya segera lewat, lanjut dokter. Raka mengangguk mengerti. Boleh saya melihat istri saya? Kondisinya sangat lemah akibat pendarahan 4N tadi. Kalau mau lihat jangan dulu diajak bicara karena sedang istirahat, saran dokter. Raka mengangguk mengerti. Lalu menatap ke arah Alia yang juga sedang bercucuran air mata. Masuklah, titah Alia. Raka melangkah masuk. Air matanya semakin mengalir deras melihat Alicia terbaring di atas R4 jam. Ingin sekali dia mencifem, memelfek, dan mengucapkan terima kasih, tapi Alicia sedang terlelap. Tak ingin mengganggunya. Apalagi wajahnya begitu pucat. Raka lalu berpindah dan melihat putranya melalui kaca ruang NICU. Tangis bahagianya tak terbendung lagi. Bayi kecil itu tampak sangat mungil, dengan berbagai kabel yang menempel di TV ibunya yang kemerahan. Bertahan ya, nak. Ayah tahu kamu anak yang kuat, tutur Raka parau. Ingin sekali dia menggendong bayinya itu tapi tidak memungkinkan. Hingga hanya bisa menatap dengan perasaan tak karuan. Dia pejuang, Rak. Seperti ayahnya, bisik Azam yang berdiri di samping Raka. Raka menoleh lalu menangis tanpa suara. Ada rasa bahagia yang membuncah karena ia kini menjadi ayah lagi, namun ada keresahan yang sangat dalam melihat putranya harus berjuang antara hidup dan empati di dalam inkubator. Azam menepuk bahu Raka pelan. Lalu melangkah pergi meninggalkan Raka sendirian. Laki-laki itu pasti butuh waktu untuk sendiri. Azam menghampiri Humaira dan duduk berdampingan. Suasana menjadi canggung. Di satu sisi, mereka merasa harus mendampingi Raka dan Alicia melewati masa sulit ini. Di sisi lain, Aldo Wijaya sudah mengirim pesan menanyakan keberangkatan mereka ke Bali besok pagi. Mas, gimana ya? Tanya Humaira bimbang. Aku nggak mungkin ninggalin Alicia dalam kondisi begini. Dia adikku. Dan keponakanku juga masih di NICU. Azam menghela napas, ia menggenggam tangan Humaira. Aku mengerti, sayang. Apapun keputusanmu, aku pasti dukung. Aku gak mau kita bersenang-senang di Bali sementara Alicia dan bayinya sedang berjuang di sini, timpal Humaira dengan mata berkaca-kaca. Azam terdiam sejenak, menatap ke arah ruang NICU di kejauhan. Bagaimana kalau kita lihat perkembangannya sampai malam ini? Kalau kondisi Alicia sudah benar-benar stabil, mungkin kita bisa pergi dengan tenang. Tapi kalau tidak, kita bicara jujur pada papa. Humaira mengangguk setuju. Realita hidup memang tidak selalu memberikan pilihan yang mudah. Baru saja mereka menikmati kedamaian di desa, kini mereka dihadapkan pada drama kehidupan di rumah sakit yang 24. Menguras emosi. Dunia ini memang berputar ya, Mas, bisik Humaira sambil menyandarkan kepalanya di bahu Azam. Kemarin kita tertawa di atas gubuk, sekarang kita cemas di bawah lampu neon rumah sakit. Itulah hidup, sayang. Yang penting, kita menjalaninya bersama, balas Azam tenang, meski hatinya pun dipenuhi kegamangan. Cahaya lampu neon di ruang pemulihan terasa begitu menfesuk indera penglihatan Alicia saat ia pertama kali mengerjapkan mata. Bau antiseptik yang tajam segera menyerbu penciumannya, menggantikan aroma parfum maskulin Raka yang biasanya menenangkan. TV buhnya terasa berat, seolah terhimpit oleh beban yang tak kasat mata,
dan rasa perih yang menjalar di area perutnya menjadi pengingat kasar akan perjuangan hidup dan mati yang baru saja ia lalui. Ia mencoba menggerakkan jemarinya, dan seketika itu juga, ia merasakan kehangatan yang familiar. Seseorang sedang menggenggam tangannya dengan erat, seolah takut jika ia melepaskannya sedikit saja, Alicia akan hanyut kembali ke dalam kegelapan. Sayang. Suara itu serak, berat karena kelelahan namun penuh dengan kelegaan yang meluap-luap. Ada senyum kelegaan karena istrinya itu telah sadar. Alicia menoleh perlahan. Di samping R4 jangnya, Raka duduk dengan bahu yang merosot. Rambutnya berantakan, dan ada lingkaran hitam yang dalam di bawah matanya. Pria yang biasanya tampil rapi dan penuh wibawa itu kini tampak begitu rapuh. "Mas," bisik Alicia lemah. Suaranya hampir tidak keluar, tenggorokannya terasa kering seperti padang pasir. "Bayi kita, di mana dia?" Memori terakhir yang Alicia miliki adalah rasa sakit yang luar biasa di perut bagian bawah, lantai kamar mandi yang dingin, dan kepanikan yang luar biasa saat melihat noda merah di daster putihnya. Setelah itu, semuanya menjadi kabur, lampu-lampu lorong rumah sakit yang bergerak cepat, dan masker oksigen yang menempel di wajahnya. Raka mengecevp punggung tangan Alicia berkali-kali, air mata yang sejak tadi sudah berhenti kini jatuh lagi membasahi sprei rumah sakit. "Dia ada, sayang. Dia hebat. Anak laki-laki kita. Dia seorang pejuang sejati. Selamat, ya. Kamu sudah menjadi ibu yang luar biasa. Terima kasih sudah bertahan untuk kami." Belbir Alicia bergetar. Sebuah senyum tipis, namun penuh keharuan, muncul di wajahnya yang pucat. "Laki-laki. Dia mirip siapa, Mas?" "Mirip kamu?" jawab Raka cepat, meski sebenarnya bayi itu masih terlalu kecil untuk dikenali fitur wajahnya secara detail. "Dia punya hidungmu. Dan meskipun dia lahir lebih awal, dia punya semangat yang besar. Dokter bilang kondisinya stabil, walau sekarang masih harus di inkubator. Aku ingin melihatnya, Mas. Tolong, bawa aku ke sana," pinta Alicia dengan nada memohon yang menyayat. "Hati. Belum bisa sekarang, sayang. Kamu baru saja siuman. Jahitan operasimu masih basah." Raka mencoba. 25. Memberi pengertian. "Nanti, setelah observasi dokter selesai dan kamu sudah lebih kuat, aku sendiri yang akan mengantarmu ke ruang NICU. Aku janji." Alicia hanya bisa berurai air mata menahan kerinduan pada bayinya sendiri. Alia, Humaira dan Azam juga turut melihat Alicia dan mengucapkan selamat. Hanya saja mereka sengaja tidak berlama-lama di dalam karena kondisi Alicia yang masih lemah. Setelah kondisi Alicia sedikit membaik, dan dia terus merengek untuk melihat bayinya, dengan bantuan kursi roda yang didorong dengan sangat hati-hati oleh Raka, Alicia akhirnya sampai di depan dinding kaca besar yang memisahkan dunia luar dengan ruang NICU yang steril. Di dalam sana, di tengah deretan mesin-mesin canggih yang mengeluarkan bunyi bip teratur, terletak sebuah kotak kaca kecil. Di dalamnya, seorang manusia mungil berbaring dengan hanya mengenakan popok kecil dan penutup mata. Kulitnya yang kemerahan tampak sangat transparan, memperlihatkan pembuluh darah yang halus. Kabel-kabel sensor menempel di D4 bidangnya yang naik turun dengan cepat, berjuang menghirup oksigen melalui selang kecil di hidungnya. Alicia menutup mulutnya dengan tangan, air mata tumpah seketika. "Ya Allah! Bayi kita! Dia anak kita, Mas! Dia begitu mungil. Dia sedang berjuang, sayang," bisik Raka, merem 4S bahu istrinya dari belakang. Dokter bilang beratnya hanya 1,8 kg. Tapi fungsi organ jantungnya bagus. Paru-parunya sedang dibantu oleh mesin untuk berkembang. Namanya, aku sudah menyiapkan nama, kalau kamu setuju. Alicia menatap putranya tanpa berkedip, seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatannya melalui tatapan itu. Ingin mendekap tubuh kecilnya dan memberi kehangatan. "Siapa namanya?" "Arkanza Zaidan." "Arkanza artinya mulia dan kuat,"
Zaidan artinya kelebihan. Aku ingin dia tumbuh menjadi pria yang kuat meski memulainya dengan banyak kekurangan di awal kelahirannya, ujar Raka lembut. Alicia mengangguk pelan, matanya semakin basah saat jemarinya menyentuh permukaan kaca yang dingin, seolah-olah ia bisa membelai pipi mungil Arkanza di balik sana. Hai, sayang. Ini ibu. Maafkan ibu ya, sayang, karena belum bisa menjagamu di dalam perut lebih lama. Tapi kamu harus kuat, ya. Kita harus pulang sama-sama. Suara Alicia bergetar, bercampur tangis yang semakin menyayat. Pemandangan itu begitu mengharukan bagi siapa saja yang melihatnya. Di balik kaca itu, sebuah kehidupan baru sedang dipertaruhkan, sementara di luar kaca, dua orang tua sedang memberikan seluruh cinta dan doa mereka sebagai bahan bakar bagi perjuangan sang anak. Kabar stabilnya Alicia membawa sedikit kelegaan bagi Humaira dan Azam. Namun, kelegaan itu segera berganti dengan beban tanggung jawab yang berat. Di lobi rumah sakit yang mulai sepi, Azam menatap ponselnya yang terus bergetar. Nama Papa Aldo terpampang di layar untuk kesekian kalinya. Kita tidak bisa membiarkan Raka sendirian, sayang, ujar Azam pelan. Matanya menatap kosong ke arah deretan kursi tunggu. Alicia butuh dukunganmu, dan aku. Aku harus mengambil alih tugas Raka di pesantren. Humaira mengangguk, ia mengerti betul posisi suaminya. Raka adalah tangan kanan Azam di pesantren. Dengan kondisi Alicia yang masih harus dirawat dan bayinya yang berada di NICU, Raka dipastikan akan menghabiskan seluruh waktunya di rumah sakit selama berhari-hari ke depan. Jika Azam pergi bulan madu ke Bali, maka operasional pesantren akan terbengkalai. 26. Aku setuju, Mas. Kebahagiaan kita di Bali tidak akan terasa manis kalau hati kita tertinggal di sini karena rasa bersalah, sahut Humaira mantap. Aku akan telepon Papa. Humaira merogoh ponselnya lalu menggulir layar. Menghubungi sang ayah dan menunggu panggilannya itu dijawab. Assalamualaikum, Pak, sapa Humaira begitu panggilan terhubung. Waalaikumsalam, sayang. Bagaimana rencana keberangkatan besok pagi? Balas Aldo di ujung telepon. Humaira pun menceritakan tentang kondisi Alicia kini. Apa itu artinya kalian akan membatalkannya? Tebak Aldo. Bukan membatalkan sepenuhnya, Papa. Tapi kami ingin meminta izin untuk menundanya. Kondisi Alicia memang membaik, tapi bayinya masih kritis. Alicia adikku, Pak, dan bayi itu keponakanku. Mas Raka juga sahabat sekaligus rekan kerja Mas Azam di pesantren. Mas Azam tidak mungkin membiarkan Mas Raka menanggung beban pekerjaan di saat dia harus fokus pada empat tua bayinya, ungkap Humaira panjang lebar. Kemarin-kemarin, saat Mas Azam ditimpa kemalangan, Mas Raka yang menghandle semuanya. Sekarang giliran Mas Azam yang memberikan waktu untuk Mas Raka agar fokus pada keluarganya, lanjut Humaira. Humaira, Papa sudah memesan private villa paling eksklusif di Uluwatu. Tiket pesawat, semuanya sudah dibayar lunas. Ini adalah hadiah pernikahan dari Papa, ujar Aldo dengan tenang. Kami tahu, Pak. Kami sangat menghargai kebaikan Papa, tapi Raka dan Alicia adalah bagian dari akar kehidupan kami sekarang. Mereka keluarga. Bagaimana mungkin Maira bisa tersenyum melihat pantai Bali sementara adik Maira sedang menangis di depan ruang NICU? Kukuh Humaira. Aldo teriam. Kata-kata Humaira tentang akar seolah empat-emparnya kembali. Ia teringat bagaimana ia merasa berdosa di desa Ki Hajar karena mengabaikan hak-hak warga di sana. Aldo akhirnya menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Baiklah. Papa kalah. Kalian memang keras kepala kalau urusan prinsip. Tapi janji sama Papa, begitu bayi Raka sudah sehat dan keluar dari rumah sakit, kalian harus berangkat. Tanpa alasan lagi. Janji, Pak. Seru Humaira senang penuh senyum kelegaan. Kalau gitu, Maira tutup dulu teleponnya ya, Pak. Papa sehat-sehat di sana. Humaira pun menyimpan kembali ponselnya ke dalam tas. Ia tersenyum sambil menatap Azam. Aman,
katanya pendek. Hari-hari berikutnya adalah periode yang penuh kesibukan. Azam benar-benar menyibukkan diri di pesantren, mengurus segala hal mulai dari kurikulum hingga mengisi kelas yang kosong. Humaira hampir setiap hari berada di rumah sakit, menemani Alisya, membawakannya makanan rumahan, dan memberinya semangat saat ASI Alisya sempat seret karena stres. Saat sore, Humaira barulah pulang dijemput Azam. Bergantian dengan Alia karena kalau dua-duanya yang berada di RS, Raisya tidak ada yang menunggui. Ayahnya Alisya juga sesekali menemani sang putri. Tapi tak bisa sering-sering karena terikat dengan pekerjaan. Padahal Raka sudah meminta ayah mertuanya itu berhenti bekerja tapi ayahnya Alisya tak ingin. 27. Menggantungkan hidupnya pada putri dan menantunya. Raka menjelma menjadi sosok ayah yang luar biasa. Telah belajar cara mengganti popok bayi prematur yang ukurannya sangat mungil, belajar cara memberikan ASI melalui sendok kecil, dan setiap malam ia membacakan ayat-ayat Al-Quran di samping inkubator Arkansa. Keajaiban itu akhirnya datang. Tak sampai 1 bulan penuh perjuangan, berat badan Arkansa naik secara signifikan. Fungsi pernapasannya sudah sempurna, dan dokter akhirnya memberikan lampu hijau. Hari ini Arkansa boleh pulang, ucap dokter anak dengan senyum lebar. Raka dan Alisya langsung mengucap syukur. Alisya bahkan langsung menangis saking bahagia dan terharu. Karena kini, mereka bisa berkumpul di rumah. Siap, sayang? Tanya Raka saat ia selesai mengurus segala hal yang berhubungan dengan administrasi. Alisya mengangguk. Ia menggendong Arkansa penuh kasih. Membawa bayi itu keluar dari RS. Sampai di rumah, suasana sudah ramai. Alia, ayahnya Alisya, Raisya, Humaira dan Azam menyambut kedatangan mereka. Humaira dan Azam bahkan membantu mempersiapkan kamar bayi yang didominasi warna biru muda dan putih. Ini adik bayi ya, Bu, kata Raisya sambil menatap bayi mungil di dalam box. Iya, sayang. Ini adiknya Raisya. Disayang dan dijaga adiknya ya, jawab Alisya lembut. Iya, Bu. Raisya menyahut riang. Lihat, dia tenang sekali di rumah, desis Alisya saat melihat bayinya terlelap. Terima kasih ya, Mbak, Ustadz, kalian sudah mengorbankan waktu kalian demi kami, tutur Raka pada Humaira dan Azam. Jangan bicara begitu, sahut Azam sambil menepuk bahu Raka. Sudah tugasku sebagai anggota keluarga. Tapi, sepertinya, urusan pesantren akan kembali menjadi tugasmu. Karena, kalian harus segera angkat kaki dari sini dan pergi ke Bali. Potong Raka sambil tertawa. Pesawat kalian berangkat jam 8 malam ini, kan? Humaira tertawa renyah. Iya, Mas Raka. Papa sudah mengancam akan meni-3 kami ke bandara kalau kami tidak berangkat juga. Berangkatlah. Lalu cepat pulang dan bawa oleh-oleh untuk kami semua, timpal Alisya. Oleh-oleh keponakan yang lucu-lucu. Mendengar itu, Humaira mengulum senyum. Pipinya terasa memanas dan memerah. Tak lupa, Humaira dan Azam juga pamitan pada Alia yang selalu standby di rumah Alisya demi membantu putrinya itu. Jaga diri kalian baik-baik. Sering-sering kabari ibu, Imbu Alia sambil memelfek Humaira. Sampai di rumah Abah, Humaira dan Azam juga berpamitan pada Abah dan Bu Nyai. Dengan penuh 28 senyuman dan harapan yang besar, Abah dan Bu Nyai melepas anak menantunya. Lambaian tangan keduanya mengantar kepergian mobil Azam dan Humaira. Malam itu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta tampak sibuk. Di pintu keberangkatan internasional, Aldo Wijaya dan Handoko berdiri dengan wajah puas saat melihat Azam dan Humaira membawa koper mereka. Ingat, lupakan urusan pesantren, lupakan urusan desa sejenak. Nikmati waktu berdua, pesan Aldo tegas namun penuh kasih. Siap, Papa, jawab Azam sopan. Ia menyalami mertuanya dan kakek Humaira dengan taksim. Humaira memelfek ayahnya erat. Maira pergi dulu ya, Pa.
Jaga kesehatan. Kamu yang harus jaga kesehatan. Pulang dari sana, Papa mau dengar kabar baik tentang cucu Papa, goda Aldo yang membuat pipi Humaira bersemu merah. Saat mereka melangkah menuju gerbang keberangkatan, Humaira menoleh ke arah Azam. Mas, alhamdulillah ya. Kita sudah melewati begitu banyak hal sebelum akhirnya benar-benar bisa berangkat. Azam merangkul bahu istrinya, berjalan beriringan di atas lantai bandara yang mengkilap. Justru karena kita melewati badai dulu, perjalanan ini terasa lebih bermakna, sayang. Kita tidak hanya pergi membawa koper, tapi kita pergi dengan hati yang tenang karena semua kewajiban sudah kita tunaikan. Menaiki pesawat, Humaira sempat merasa tegang dan panas dingin. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia naik pesawat terbang seperti itu. Azam mengerti ketakutan sang istri. Saat mesin mulai menderu dan tanda sabuk pengaman menyala, Azam menggenggam tangan Humaira. "Jangan takut ya. Ada aku," desisnya sembari mengeratkan genggaman. Humaira mengangguk. Melalui jendela kecil di samping kursi mereka, lampu-lampu kota Jakarta mulai mengecil, berubah menjadi titik-titik cahaya yang indah seperti taburan permata. Pesawat mulai menanjak, menembus lapisan awan malam. Humaira menyandarkan kepalanya di bahu Azam, merasakan getaran mesin pesawat yang stabil. Tidak ada lagi bau antiseptik, tidak ada lagi suara derit lantai kayu rumah panggung. Yang ada hanyalah keheningan kabin yang mewah dan janji masa depan yang cerah. "Terima kasih sudah menjadi suamiku, Mas," bisik Humaira sebelum ia memejamkan mata. Azam mengecup kening istrinya dengan lembut. "Terima kasih juga sudah menjadi penguatku, sayang." Pesawat Boeing itu terus melaju, membelah angkasa menuju timur, membawa dua jiwa yang telah teruji kesetiaannya menuju pulau di mana matahari terbit dengan janji-janji baru. Perjalanan panjang mereka sebagai pasangan suami istri baru saja dimulai, melampaui batas-batas desa dan hiruk-pikuk kota, menuju cakrawala yang tak terbatas. 29. Roda pesawat menyentuh aspal Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan hentakan halus yang membuyarkan lamunan Humaira. Gadis itu mengerjapkan mata, menatap keluar jendela di mana lampu-lampu landasan pacu berjajar menyambut kedatangan mereka. Udara Bali yang hangat dan nuansa yang indah segera menyergap saat pintu kabin terbuka. "Welcome to Bali, sayang," bisik Azam lembut sembari merangkul pinggang istrinya, menuntunnya menuruni tangga pesawat. Humaira menghirup napas dalam-dalam. "Alhamdulillah ya, Mas. Masih gak ngangka akhirnya bisa di sini juga. Padahal mimpi saja enggak. Mana suasananya indah banget." Azam terkekeh, mengeratkan rangkflannya. Suasana bulan madu yang tertunda. Humaira menoleh sekilas lalu mengulum senyum. Keduanya terus berjalan bergandengan sambil mengedarkan pandangan. Mencari-cari utusan Aldo Wijaya yang sudah diperintahkan. "Itu, sayang." Azam menunjuk ke arah area kedatangan di mana seorang pria berdiri memegang kertas bertuliskan keluarga Azam dan Humaira. "Saya Azam, dan ini Humaira, istri saya, putri Pak Aldo," kata Azam begitu sampai di hadapan orang itu. "Selamat datang di Bali. Mari." Timpalnya sopan mengajak menuju mobil. Setelah menaiki mobil, Humaira dan Azam dibawa membelah malam menuju arah selatan, tepatnya ke daerah Uluwatu. Mobil mewah itu meluncur mulus di atas jalanan yang berkelok, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang kayu raksasa yang diukir dengan detail khas Bali yang rumit. "Silakan, sudah sampai." Sopir segera membukakan pintu mobil begitu berhenti. Azam dan Humaira turun bergantian, lalu sempat terdiam sejenak. "Ini vilanya, Mas." Humaira terperangah saat pintu gerbang terbuka otomatis, memperlihatkan jalan setapak yang dihiasi lampu-lampu taman temaram menuju sebuah bangunan terbuka dengan atap alang-alang yang megah. "Sepertinya begitu. Papa benar-benar tidak main-main soal hadiah ini," gumam Azam, tak kalah takjub. "Selamat datang." Seorang pelayan villa menyambut mereka dengan kalungan bunga Kamboja yang harum begitu Azam dan Humaira melangkah masuk. "Terima kasih."
Humaira tersenyum ramah. Mereka pun lalu diantar memasuki villa hingga sampai di depan kamar. Ini kamar yang sudah disiapkan, tutur pelayan itu. Kalau butuh sesuatu, panggil saja, lanjutnya sebelum pergi. Begitu memasuki kamar utama, Humaira hampir memekik pelan. Matanya melebar dan nyaris tak berkedip. 30. Di atas tempat tidur king size, kelopak mawar merah disusun membentuk simbol hati dengan dua handuk yang dilipat menyerupai sepasang angsa yang saling berpagutan. Di luar jendela kaca yang besar, kolam renang pribadi langsung menghadap ke arah tebing, di mana di bawahnya deburan ombak terdengar seperti simfoni alam yang megah. Masya Allah, Mas, ini terlalu indah untuk jadi kenyataan, bisik Humaira, berjalan menuju balkon. Pupilnya masih menikmati keindahan demi keindahan yang belum pernah dilihatnya. Dari balkon itu, langit cerah yang bertabur bintang dan bulan sepotong terlihat jelas. Semakin menambah daftar keindahan dan semakin menambah nuansa romantis. Azam tersenyum senang. Ia melangkah di belakang Humaira, memeluknya dari belakang dan menyandarkan dagu di bahu istrinya itu. Setelah semua yang kita lalui, aku rasa Allah sedang memberi kita waktu untuk menarik napas. Menikmati hadiah atas kesabaran kita, desis Azam pelan. Humaira menahan senyum dengan rona kemerahan di kedua pipinya. Wangi kelopak mawar-mawar itu begitu menenangkan dikala jantungnya berdetak mulai tak beraturan. Berbulan-bulan menjadi istrinya Azam, Humaira semakin paham tindak tanduk suaminya itu. Dan kini, Humaira tahu persis apa yang diinginkan sang suami. Aku ke kamar mandi dulu, kata Humaira malu-malu. Kakinya hendak melangkah tapi tivibuhnya keburu ditarik kembali oleh Azam. Nanti saja, tukas Azam pelan sembari mengeratkan pelvkannya. Aku belum buka jilbab. Humaira kembali mencari alasan. Berbulan-bulan bersama Azam, rasanya belum cukup untuk dia terbebas dari kecanggungan. Setiap kali berduaan dengan suaminya itu, rasa malu itu masih ada. Biar aku yang buka, timpal Azam. Ia melepas jilbab Humaira hati-hati lalu melemparkannya sembarang. Humaira hanya menengulung senyum dan mulai pasrah saat Azam mulai membuka yang lain. Ternyata suaminya itu benar-benar tak ingin menunda waktu bulan madu mereka meski sedetik pun. Mas, Humaira memekik kecil saat Azam tiba-tiba membopong tivibuhnya. Membawanya dari balkon dan membaringkannya di atas tempat tidur yang masih bertabur kelopak mawar. Bahkan wangi mawar-mawar ini tidak bisa mengalahkan wangi tivibuhmu, desis Azam sembari ikut menaiki pembaringan. Malam yang semakin merangkak naik tak menjadi penghalang. Lelahnya perjalanan juga tak membuat semangat mengendur. Malam itu, di tempat baru, di tengah-tengah suasana baru, sepasang suami istri kembali memadu kasih. Meregup manisnya cinta yang kian hari kian membara. 31. Pagi di Bali disambut dengan mentari yang muncul dari ufuk timur, membiaskan warna jingga di permukaan kolam renang villa. Azam dan Humaira memulai hari mereka dengan sarapan floating breakfast. Humaira tampak begitu ceria, mengenakan dress santai berbahan tipis yang membuatnya tampak anggun. Humaira memang mulai terbiasa menggunakan baju-baju terbuka jika sedang asam. Baju-baju tanpa lengan dengan panjang bawahan hanya selutut. Toh hanya berdua dengan suaminya itu. Mas, hari ini kita kemana? Tanya Humaira sambil menyesap jus jeruknya. Kita akan ke Pura Ulun Danu Beratan di Bedugul. Katanya di sana sejuk, cocok untukmu yang tidak tahan panas terlalu lama, jawab Azam. Humaira mengangguk sambil tersenyum. Ia ikut saja karena memang tak paham tempat-tempat di sana. Perjalanan ke Bedugul memakan waktu cukup lama, namun mereka tidak merasa bosan. Sepanjang jalan, tangan mereka bertautan. Humaira tak henti-hentinya mengagumi deretan pura dan sesajen canang sari yang menghiasi setiap sudut jalan. Di Ulun Danu, mereka menyewa perahu kayu. Azam mendayung perlahan di atas danau yang tenang, sementara kabut tipis mulai turun dari perbukitan. Sayang, aku fotoin ya.
Seru Azam antusias. Humaira mengangguk malu-malu. Lalu berpose sebisanya. Azam mengangkat kamera ponselnya segera. 1, 2, 3. Senyum. Titahnya bersemangat. Cekrek. Foto itu menangkap wajah Humaira yang berseri basi dengan latar belakang pura yang seolah terapung di atas air. Bukan hanya 1-2 foto, tapi puluhan. Azam ingin mengabadikan kebersamaan mereka, menyimpannya sebagai kenangan, dan kelak menunjukkannya pada anak-anak mereka. Mereka juga mengambil foto berdua dengan berbagai gaya yang romantis. "Kamu cantik sekali, sayang. Kadang aku masih tidak percaya, wanita sehebat ini sudah jadi istriku," puji Azam saat melihat kembali hasil jepretannya. "Kebalik, Mas. Justru aku yang belum percaya kalau lelaki sesempurna ini menjadi suamiku," sahut Humaira sambil tersenyum bangga. "Aku gak sesempurna itu. Buktinya baru menemukan kekasih sejati di usia segini. Tapi gak apa-apa, karena setelah lama menunggu, hadiahnya adalah dirimu," goda Azam yang membuat pipi Humaira merona. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi yang indah. Mereka mengunjungi Tegalalang untuk melihat terasering sawah yang hijau menghampar. Di sana, mereka mencoba ayunan raksasa yang memacu adrenalin. Humaira berteriak kencang, sementara Azam hanya bisa tertawa sambil memegangi D4-nya yang ikut berdegup kencang. "Takut, Mas," teriak Humaira saat ayunan itu meluncur ke arah jurang yang hijau. 32. "Pegang tanganku," balas Azam dari kejauhan. Berbagai tempat mereka datangi setiap harinya. Selalu antusias. Karena setiap tempat memberikan keindahan yang berbeda-beda. Membuat Azam dan Humaira benar-benar menikmati waktu bulan madu mereka. Hanya berdua. Tanpa gangguan. Bahkan keluarga mereka teramat sangat jarang menghubungi seolah tak ingin mengganggu liburan mereka. Hanya sesekali mengirim pesan untuk memastikan keduanya baik-baik saja. Setiap malam, mereka menutup hari dengan makan malam romantis. Puncaknya adalah di malam kelima, Azam memesan makan malam di pinggir pantai Jimbaran. Meja mereka diatur khusus dengan lilin-lilin kecil dan taburan bunga di atas pasir. Suara deburan ombak dan musik akustik dari pemusik jalanan menambah syahdu suasana. "Sayang," panggil Azam di tengah santap malam mereka dengan hidangan laut yang segar. "Iya, Mas." Humaira mengangkat kepala sejenak. "Tetaplah bertahan bersamaku dalam situasi apapun. Aku tahu, menjadi istri seorang ustadz tidaklah mudah. Seringnya menjadi perhatian warga. Setiap laku dan langkah akan selalu menjadi sorotan," pinta Azam sungguh-sungguh. Humaira meletakkan garpunya, ia menatap mata Azam dalam-dalam. "Aku janji akan senantiasa berada di sisi, Mas. Bimbing aku agar selalu menjaga nama baik Mas dan keluarga. Karena aku adalah manusia biasa yang mungkin saja berbuat kesalahan. Bukan hanya kamu tapi aku juga. Kita sama-sama saling mengingatkan ya," balas Azam penuh senyuman. Humaira mengangguk pelan. Azam tersenyum, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Saat dibuka, sebuah kalung emas putih dengan liontin berbentuk setetes air yang berkilau tampak indah di sana. "Ini apa, Mas?" tanya Humaira saat Azam mengulurkan kalung itu padanya. "Hadiah. Karena kamu sudah menjadi penguatku saat aku jatuh dulu. Pakai ya." Azam berdiri, melangkah ke belakang Humaira lalu memasangkan kalung itu dengan lembut. "Semoga cinta kita sedalam samudera di depan kita ini." Humaira menyentuh liontin itu dengan jari gemetar. Matanya berkaca-kaca karena bahagia. "Mas, ini terlalu berlebihan. Gak ada yang berlebihan untuk orang yang istimewa." Azam menunduk, mengecup puncak kepala Humaira yang masih memegang kalung yang melingkari lehernya. "Terima kasih, Mas. Aku sayang banget sama Mas," desis Humaira dengan suara serak menahan tangis keharuan. "Aku lebih menyayangimu." Azam yang sudah duduk kembali meraih jemari Humaira dan menggenggamnya. Erat. 33. Sementara itu,
Suasana di rumah Raka dan Alicia jauh dari kata tenang, namun penuh dengan kehangatan yang berbeda. Jam 2 dini hari, suara tangisan melengking Arkanza memecah kesunyian kamar. Alicia yang baru saja terlelap setelah berjuang menaifsui jam 1 tadi, tersentak bangun dengan mata merah. Ia mencoba bangkit, namun rasa nyeri di bekas jahitan caesarnya masih terasa sesekali jika ia bergerak terlalu mendadak. "Biar aku saja, sayang. Kamu istirahat," cegah Raka cepat. Pria itu sudah lebih dulu berdiri, menggendong bayi mungil yang kini berat badannya mulai berisi itu. "Dia haus lagi sepertinya, Mas," gumam Alicia parau. "Tunggu sebentar, aku ganti dulu popoknya." "Sepertinya dia tidak nyaman," balas Raka cekatan. Tangannya sudah sangat ahli mengoleskan minyak telon dan memasang popok kain. Apalagi itu bukan anak pertama. Uek, uek. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sedikit. Raisya berdiri di sana sambil memelfek boneka beruangnya, matanya menyipit karena silau lampu kamar. "Ibu," adek bayi berisik. Raisya jadi kebangun. Alicia menoleh sambil tersenyum kecil. "Maaf ya, Kakak Raisya. Adek Arkanza sedang minta minum. Sini, sayang, tidur sama ibu." Raisya naik ke tempat tidur, merangkak ke pelfkan Alicia. "Ibu, nanti kalau adek sudah besar, Raisya ajak main ya. Tapi adek kecil sekali, seperti boneka." Alicia tertawa kecil meski kantuk menyerang. "Iya, sayang. Makanya sekarang adek harus banyak minum susu supaya cepat besar. Raisya jadi kakak yang baik ya." Raka yang mendengar percakapan ibu dan anak itu tersenyum ceria. Ia lalu melangkah menuju tempat tidur. "Adek bayinya minum susu dulu ya." Raka memberikan Arkanza yang sudah bersih ke pelfkan Alicia. Raisya memperhatikan adiknya itu dengan seksama. Menahan kantuk yang masih terasa. Melihat istri dan kedua anaknya berkumpul di atas R4 Jang, rasa lelah Raka menguap begitu saja. "Masya Allah, lengkap sudah kebahagiaan kita. Meskipun sekarang ayah jadi mirip zombie karena kurang tidur," ujar Raka sambil terkekeh. "Maaf ya, Mas. Mas jadi repot urus pesantren dan urus rumah juga," ujar Alicia tak enak. "Tidak ada kata repot untuk keluarga kita, sayang. Justru aku bersyukur. Melihat Arkanza kuat begini adalah mukjizat. Juga melihat Raisya tumbuh sehat," jawab Raka sembari mengecup kening Alicia, lalu kening Raisya, dan terakhir pipi mungil Arkanza. "Masa-masa seperti ini hanya sebentar dan tak akan terulang. Sayang kalau terlewatkan," lanjut Raka penuh senyuman. Meski di sudut hatinya yang lain ada kegetiran karena satu anaknya lagi tak bisa berkumpul. Satu harapan Raka, beberapa tahun yang akan datang, Naufan bersedia melanjutkan pendidikan di pesantren agar keluarga dirinya semakin lengkap. Tak ada lagi yang terpisah jarak. 34. Waktu berlalu begitu cepat. Seminggu di Bali terasa hanya sekejap mata. Di hari terakhir, Azam dan Humaira menyempatkan diri membeli banyak oleh-oleh. Dari daster Bali untuk Bunyai, Alia, Alicia, juga Sinta, hingga kaos-kaos lucu untuk Raisya dan baju bayi untuk Arkanza. "Mas, sepertinya koper kita tidak muat," keluh Humaira sambil mencoba menekan tumpukan baju di dalam koper. "Itulah akibatnya kalau terlalu banyak orang yang kita ingat," goda Azam sambil membantu menutup koper tersebut. Sudah bisa. Azam akhirnya berhasil menutup koper itu. "Ayo cepat, sayang, kita tidak boleh terlambat ke bandara," lanjut Azam buru-buru. Humaira mengangguk, lalu mempercepat diri bersiap-siap. Setelah selesai, dia sempat mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar. "Selamat tinggal. Terima kasih sudah memberikan banyak kenangan indah," gumamnya dalam hati. Azam dan Humaira pun keluar dari villa itu. Saat mereka sudah berada di dalam mobil menuju bandara, wajah Humaira tiba-tiba memucat. Ia yang sejak pagi merasa kurang fit, kini mulai merasa mual. "Kamu kenapa, sayang? Mabuk perjalanan?"
Tanya Azam cemas melihat istrinya menyandarkan kepala dengan lemas. Keringat dingin mulai muncul di beberapa bagian. Nggak tahu, Mas. Kepalaku pusing sekali, mendadak mual, bisik Humaira sambil menutup mulutnya dengan tisu. Sepertinya masuk angin, tebak Azam. Apalagi keduanya memang kerap kali menghabiskan waktu malam di luar. Menikmati keindahan langit. Sabar ya, sebentar lagi sampai bandara. Azam mengusap kepala Humaira yang masih bersandar di bahunya. Saat akan menaiki pesawat, Azam sempat resah dengan keadaan sang istri. Ia menawarkan untuk menunda kepulangan tapi Humaira menolak. Pesawat membawa mereka kembali ke Jakarta, lalu dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju rumah Abah. Sepanjang perjalanan, Humaira lebih banyak diam dan memejamkan mata. Nafsu makannya hilang total, padahal Azam sudah membelikannya makanan kesukaannya. Humaira hanya bicara sepatah dua patah kata yang benar-benar penting. Dia takut tiba-tiba muntah jika terlalu banyak berbicara. Beruntung perjalanan itu akhirnya berakhir juga. Begitu mobil memasuki halaman rumah Abah, suasana langsung meriah. Raka, Alicia yang menggendong Arkanza, Raisya, Abah, Bunyai, dan Alia sudah berkumpul di teras. "Assalamualaikum," seru Azam saat turun dari mobil. "Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pengantin baru sudah pulang," goda Raka sambil menyalami sahabatnya. 35. Humaira turun dari mobil dengan langkah gontai. Ia mencoba tersenyum menyalami satu persatu keluarganya. "Humaira, kamu kenapa, nak? Wajahmu pucat sekali," tanya Alia cemas sambil memegang pipi putrinya. "Aku nggak apa-apa, Bu. Cuma sedikit capek," jawab Humaira lirih. Ustadz Azam terlalu kejar target kayaknya, kelakar Raka. Membuat suasana semakin riuh. "Bisa aja kamu ini. Tapi Humaira kayaknya masuk angin. Nanti aku bawa ke dokter kalau keterusan," imbuh Azam. "Oh, Mas, aku..." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Humaira berbalik dan berlari menuju wastafel di area samping teras. Hoek, hoek. Humaira memuntahkan cairan bening karena perutnya memang kosong sejak pagi. Tubuhnya lemas. Ia berpegangan pada pinggiran wastafel dengan tangan gemetar. "Astagfirullah, Ra." Alia dan Bunyai segera berlari menghampiri. Alia memijat tengkuk putrinya, sementara Bunyai mengambilkan air hangat. "Mas Azam, pusing," gumam Humaira sebelum tubuhnya limbung. Beruntung Azam dengan sigap menangkap tubuh istrinya. "Ra, sadar, sayang," seru Azam panik. Raka dan yang lain saling berpandangan. Sebuah senyum penuh arti mulai terukir di wajah Bunyai dan Alia. "Jangan-jangan," ujar Bunyai tanpa melanjutkan perkataannya. "Maksud Bunyai?" Azam menatap Bunyai dengan bingung, sementara tangannya terus mengusap kening Humaira yang berkeringat dingin. Alicia mendekat, sambil menggendong Arkanza yang tertidur tenang. "Mungkin Mbak Humaira hamil." Alicia melanjutkan tebakan Bunyai. Mata Azam membulat sempurna. Ia menatap Humaira yang mulai membuka matanya perlahan, lalu beralih menatap semua orang di ruangan itu yang terlihat cemas. "Hamil," ulang Azam dengan suara bergetar. "Ini baru tebakan sekaligus harapan. Nanti cek saja ke dokter ya." "Tapi firasat ibu bilang, Arkanza sebentar lagi bakal punya teman main," sahut Alia dengan mata penuh binar harapan. Azam kembali menatap Humaira, ia mengecup kening istrinya yang masih terlihat lemah. Hamil atau tidak, Azam tidak ingin terlalu larut dalam tebakan yang belum tentu benar. Ia tak ingin harapan itu membuat keluarganya kecewa andai tak sesuai. Apalagi masuk angin dan kelelahan juga sangat memungkinkan setelah seminggu berbulan madu. 36. Malam itu, kediaman Abah masih diselimuti kegaduhan kecil yang penuh spekulasi. Humaira sudah dibaringkan di kamar, wajahnya masih sepucat kapas, namun desas-desus tentang hadiah bulan madu sudah menyebar lebih cepat daripada aroma minyak kayu putih yang dioleskan Alia ke punggung putrinya.
Azam tidak bisa tenang. Ia duduk di pinggir tempat tidur, menggenggam jemari Humaira yang dingin. Pikirannya bercabang antara cemas karena sang istri lemas, dan debaran jantung yang tak karuan mendengar bisik-bisik perihal kehamilan. "Mas, jangan dengerin kata mereka dulu," bisik Humaira lirih, mencoba tersenyum meski perutnya mual bukan main. "Mungkin aku cuma kecapean. Jangan sampai kita berharap terlalu tinggi, nanti kecewa," lanjut Humaira. Ia sendiri belum yakin, tapi di salah satu sudut hatinya paling dalam, juga ada harapan besar. Azam tersenyum sambil mengecup punggung tangan Humaira. "Aku tidak peduli soal itu sekarang, Ra. Yang penting kamu sehat. Tapi untuk memastikan dan supaya kita tidak menebak-nebak dalam ketidakpastian, besok pagi kita ke dokter. Aku tidak mau kamu cuma minum obat masuk angin sembarangan kalau ternyata ada seseorang di dalam sini." Azam mengelus lembut perut rata Humaira yang masih terbaring di atas tempat tidur. Sedangkan Humaira langsung mengangguk setuju. Para keluarganya yang lain sudah membubarkan diri saat azan maghrib berkumandang tadi. Tapi mereka masih menunggu kabar tentang kondisi Humaira sejelas-jelasnya. Bangun tidur, Humaira berjalan sempoyongan menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Kepalanya masih pening dan perutnya kembali bergejolak hebat. Dalam keadaan mata yang terasa berkunang-kunang, Humaira berdiri. Melaksanakan salat subuh dengan khusyuk. Selesai salat, tak lupa Humaira melirihkan doa dan meminta yang terbaik untuk dirinya juga keluarganya. "Sayang, sudah bangun." Humaira yang masih duduk di atas sajadah menoleh. Tersenyum pada Azam yang baru pulang dari masjid. "Gimana sekarang? Masih pusing?" Azam duduk di hadapan Humaira. Mengecek kening istrinya itu dengan punggung tangan. "Masih, Mas, aku." Humaira jujur. "Sebentar lagi kita siap-siap ke RS ya," timpal Azam. Hampir semalaman ia kurang tidur karena memperhatikan kondisi Humaira. Setelah matahari mulai meninggi, aroma rumah sakit yang khas menyambut mereka. Azam tampak lebih tegang daripada Humaira. Keduanya duduk di kursi tunggu saling berpegangan tangan. Tak berselang lama, "Namani." Humaira dipanggil, Azam dengan cepat berdiri dari kursinya. 37. "Ayo, sayang." Azam menuntun Humaira berjalan menuju ruang periksa. Di dalam ruang periksa, seorang dokter menyambut mereka dengan senyum ramah. Mempersilahkan Azam dan Humaira untuk duduk lalu meminta menceritakan keluhan yang dirasakan. Dokter itu mengangguk-angguk pelan. "Silakan, Ibu berbaring dulu di R4 Jang ya," titahnya. Dibantu Azam, Humaira menaiki R4 Jang. Tidur terlentang dengan jantung mulai berdegup kencang. Pasrah saat dirinya mulai diperiksa dan perutnya diraba-raba pelan oleh dokter tersebut. "Kita lakukan USG ya," kata dokter sambil tersenyum. Setelah melakukan USG transvaginal untuk hasil yang lebih akurat, dokter tersebut terdiam sejenak menatap layar monitor yang menunjukkan gumpalan kecil yang belum sempurna bentuknya. "Nah, coba lihat ini, R." Sarah menunjuk titik kecil yang berkedip-kedip di layar. "Ini adalah kantong kehamilan. Dan titik yang berdenyut itu adalah detak jantung janinnya." Azam terpaku. Dunianya seolah berhenti berputar. "Maksud dokter, selamat, istri Anda positif hamil. Usianya sudah memasuki 6 minggu, jar dokter itu mantap." Humaira menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata langsung merembes membasahi pipinya. Lah sungguh tak menyangka, amanah itu akan datang dengan begitu cepat. Sedangkan Azam, pria yang biasanya begitu tenang dan berwibawa di depan santri, tiba-tiba tertunduk dalam sambil terisak pelan. Ia bersujud syukur tepat di samping berangkar periksa, mengabaikan rasa canggung di depan dokter. "Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih," bisik Azam parau. Setelah berdiri lagi, Azam langsung menghampiri Humaira. Mengecup kening istrinya itu hangat. Diikuti lelehan air mata kebahagiaan. "Terima kasih, sayang. Terima kasih," tuturnya penuh syukur. "Selamat ya,
Akhirnya kamu akan jadi ibu. Kita akan jadi orang tua, lanjut Azam begitu haru. Bertahun-tahun Azam menunggu momen ini, dan kini Humaira yang akan mewujudkan mimpinya. Dijaga baik-baik istrinya. Karena usia kehamilannya masih sangat rentan. Jangan sampai stres, jangan sampai kelelahan, tutur dokter. Azam mengangguk mengerti. Setelah mendengar lebih banyak masukan, mereka pun pamit pulang. Sepanjang jalan keluar dari rumah sakit, Azam seolah tidak membiarkan kaki Humaira menyentuh lantai terlalu keras. Ia memegangi lengan istrinya dengan sangat protektif, seolah-olah Humaira adalah porselen retak yang bisa hancur kapan saja. Mas, aku masih bisa jalan sendiri, protes Humaira sambil tertawa kecil di balik air matanya kebahagiaannya. Tidak, sayang. Ada amanah besar di dalam sana. Kita harus sangat hati-hati, tegas Azam dengan tatapan mata yang berkilat penuh tekad. 38. Dengan sangat hati-hati, Azam membantu Humaira menaiki mobil. Ia tak sabar untuk segera memberitahukan kabar baik itu pada semua orang. Begitu sampai, Abah, Bu Nyai, Alia dan Alicia sudah menunggu dengan cemas. Mereka langsung menyambut kedatangan Azam dan Humaira dengan rasa ketidaksabaran. Bagaimana, Zam? Humaira kenapa? Tanya Bu Nyai cepat. Humaira. Hamil, ungkap Azam penuh senyuman. Hamil. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah alhamdulillah, Humaira hamil. Pekikan kebahagiaan langsung terpancar dari seluruh keluarga. Wajah Bu Nyai berbinar bukan main. Mata tua Abah juga langsung berkaca-kaca. Begitupun Alia, ia mulai terisak karena bahagia. Sedangkan Alicia langsung menghampiri Humaira. Selamat ya, Mbak. Semoga Mbak Aira dan calon bayinya sehat selalu. Terima kasih, Syah. Humaira tersenyum tulus. Sepasang adik kakak beda ayah itu langsung berpelfkan. Selamat ya, sayang. Selamat, nak. Alia pun tak lupa memberikan selamat. Begitupun Bu Nyai. Mas, kabari papa. Pinta Humaira. Azam mengangguk, lalu langsung menghubungi Aldo Wijaya melalui panggilan video. Assalamualaikum, Pak, sapa Azam begitu panggilan terhubung. Tebak, kami punya kabar apa untuk papa? Aldo Wijaya mengernyit di layar ponsel. Kabar apa? Tanyanya penasaran. Humaira hamil, Pak. 6 minggu, ucap Azam lugas. Di seberang sana, Aldo Wijaya yang tengah memimpin rapat direksi tiba-tiba berdiri tegak. Para stafnya terdiam heran melihat bos mereka yang biasanya dingin dan kaku itu tiba-tiba melebarkan matanya hingga berkaca-kaca. Apa? Kamu serius, Zam? Humaira hamil. Suara Aldo bergetar. Ia tak menyangka akan mendengar kabar baik secepat ini. Padahal Azam dan Humaira baru saja pulang dari bulan madu. Iya, Pak. Maira hamil. Papa akan jadi kakek. Kini Humaira yang menimpali. Ya Allah, alhamdulillah. Cucu pertama papa. Humaira, sayang, kamu dengar papa. Jaga diri baik-baik. Papa akan segera ke sana. Batalkan semua agenda saya minggu ini. Perintahnya pada sekretaris tanpa mematikan telepon. Tak berselang lama, Handoko Wijaya, sang kakek, ikut bergabung dalam panggilan. Pria tua yang biasanya bicara soal saham dan ekspansi bisnis itu kini hanya bisa mengusap wajahnya berkali-kali. Humaira, cucuku. Kakek akan siapkan semuanya. Villa di Bali itu kecil dibanding apa yang akan kakek. 39. Berikan untuk buyut pertama kakek. Kamu mau apa? Dokter terbaik dari Singapura. Atau kita buatkan rumah sakit khusus di dekat rumah Abah. Cerocos Handoko dengan semangat yang meledak-ledak. Kek, tenang dulu. Humaira cuma butuh doa. Tawa Humaira pecah melihat tingkah ayah dan kakeknya yang mendadak aneh karena terlalu bahagia. Kalau itu pasti, nak. Kakek doakan semoga semuanya berjalan lancar sampai waktunya melahirkan nanti, timpal Handoko dengan mata berkaca-kaca. Amin. Sudah dulu ya, Pak, Kek. Kata dokter,
Humaira harus banyak beristirahat, imbu Azam. Iya, Zam. Pastikan kamu jaga Humaira dengan baik. Timpal Aldo Wijaya. Azam mengangguk cepat, lalu mematikan telepon. Ia mengajak Humaira ke kamar agar beristirahat. Meninggalkan para keluarganya yang masih diliputi euforia kebahagiaan. Sejak hari itu, kehidupan Humaira berubah 180 derajat. Azam berubah menjadi satpam pribadi yang sangat ketat. Suatu pagi, Humaira mencoba mengambil sapu untuk membersihkan teras depan kamar mereka. Belum sempat ujung sapu menyentuh lantai, Azam sudah berlari dari arah dapur dengan wajah panik. "Sayang, apa yang kamu lakukan? Mau nyapu, Mas?" "Ada debu dikit," jawab Humaira polos. "Taruh sapunya. Biar Mas yang kerjakan. Atau tunggu Bibi pulang dari pasar nanti. Kamu duduk saja, atau tiduran. Jangan banyak gerak, ini masih trimester pertama. Sangat rawan," ujar Azam sambil mengambil alih sapu tersebut. Bukan hanya soal menyapu, urusan mengambil air minum pun Azam melarang. Jika Humaira terlihat sedikit saja kelelahan, Azam akan langsung membopongnya ke tempat tidur. "Mas, aku ini hamil, bukan sakit," keluh Humaira suatu sore saat Azam melarangnya turun ke dapur untuk sekadar membuat teh. "Bagi Mas, kamu adalah segalanya, Ra. Kalau terjadi sesuatu padamu atau anak kita karena kelalaianku, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri," sahut Azam sambil mengelus kepala Humaira yang kini sudah kembali mengenakan jilbab instannya. Humaira mendengkus pasrah. Ia memang pernah mendengar kabar kalau istri pertama Azam dulu keguguran. Dan mungkin itulah alasannya kenapa Azam sekarang begitu berlebihan. Kasih sayang juga mengalir deras dari Bu Nyai. Sebagai mertua, beliau tidak membiarkan Humaira menyentuh pekerjaan dapur sama sekali. Bu Nyai seringkali datang ke kamar membawa ramuan herbal yang aman atau buah-buahan segar yang sudah dikupas rapi. "Makan yang banyak, Ra. Sekarang kamu makan untuk 2 nyawa," ujar Bu Nyai lembut sambil menyuapi Humaira potongan mangga manis. Bukan hanya Bu Nyai, tapi Alia juga. Ibu kandung Humaira itu seolah menemukan ladang untuk menebus dosa masa lalunya. Setiap hari, ia akan menanyakan apa yang ingin dimakan oleh Humaira. Alia akan menghabiskan waktu berjam-jam di dapur hanya untuk memastikan rasa masakan itu sempurna sesuai selera. 40. Putrinya. "Ibu masakkan sayur bening kesukaanmu, Ra. Tanpa penyedap rasa buatan, semua alami," kata Alia suatu siang. Matanya selalu berkaca-kaca setiap kali melihat Humaira makan dengan lahap. Dalam hati, Alia terus berbisik, "Terima kasih ya Allah, Engkau beri kesempatan aku merawat putriku saat dia sedang mengandung cucuku. Makasih ya, Bu, karena perhatian Mas Azam, Bu Nyai, Ibu dan semuanya, membuat Aira bisa menjalani kehamilan ini dengan baik," tutur Humaira begitu terharu oleh perhatian luar biasa dari suami dan seluruh keluarganya. "Tidak perlu berterima kasih. Karena ini tugas kami sebagai keluarga. Kami hanya berharap kamu dan calon bayimu selalu sehat," timpal Bu Nyai. Humaira tersenyum bahagia. Ia sungguh bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang baik yang menyayanginya. Di tengah-tengah kebahagiaan Humaira yang sedang hamil, Raka dan Alicia juga sedang mempersiapkan acara syukuran 40 hari bayi Arkansa. Seperti biasa, Raka mengundang seluruh keluarga dan seluruh warga. Suasana di kediaman Raka dan Alicia tampak sangat meriah. Halaman rumah yang luas sudah dipasang tenda putih yang elegan. Para warga mulai datang berbondong-bondong dan memenuhi kursi. Tak berselang lama, seluruh keluarga Adiputra datang dengan formasi lengkap. Raka yang melihat kedatangan keluarga Adiputra langsung menghampiri mereka. "Terima kasih sudah datang," tuturnya. Raka menyalami mereka satu persatu. Davin, Raihan, Ricky, dan Naufal yang kali ini ikut. Wajah anak itu nampak datar. Sedangkan Raka tersenyum ramah pada anak rem 4J tersebut. "Om Raka senang bertemu lagi denganmu. Terima kasih sudah datang,"
tuturnya pada Naufal. Ayah yang ajak. Jawab Naufal singkat. Raka mengangguk mengerti. Tatapannya lalu tertuju pada seseorang yang membuat senyumnya kian mengembang. Ia lalu menghampiri orang tersebut penuh kerendahan hati. Selamat datang Pak Amar. Sapa Raka antusias. Pengacara Raka itu memang datang memboyong anak dan cucunya. Keduanya lalu bersalaman dan berpelvkan sebentar. Rangga. Maaf ya, beberapa bulan ini aku belum sempat mengontrol langsung usahaku, katanya pada Rangga saat mereka berjabat tangan erat. 41. Safina, Kania, mari masuk. Alicia ada di dalam. Ayu juga ada. Raka juga menyapa kedua putri Pak Amar yang sama-sama membawa anak masing-masing. Mereka semua duduk lesehan di atas karpet empuk yang sudah disediakan, menunggu acara dimulai. Para keluarga Adiputra dan Pak Amar menikmati hidangan prasmanan khas pedesaan namun dengan kualitas premium. Sambil diisi dengan obrolan ringan. Raka muncul dari balik pintu sambil menggendong Arkanza yang sudah terlihat sangat menggemaskan. Ikut bergabung di sana. Berbincang-bincang dengan Pak Amar dan Rangga yang sudah cukup lama tidak bertemu. Setelah ini, insya Allah aku akan kembali fokus ke usahaku. Aku akan usahakan datang sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, tutur Raka pada Rangga. Di tempat lain, Alicia begitu bahagia bisa berkumpul lagi bersama Ayu, Safina dan Kania. Mereka semua berbagi cerita baik itu tentang perkembangan anak masing-masing atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan keempatnitaan. Di sudut lain, Abah dan Bu Nyai tampak berbincang akrab dengan Aldo Wijaya dan Handoko. Meskipun latar belakang mereka berbeda, yang satu keluarga pesantren, yang satu keluarga konglomerat, namun di hadapan calon cucu dan cicit, semua sekat itu runtuh. Pak Aldo, terima kasih ya. Hadiah bulan madunya kemarin benar-benar manjur, canda Abah dengan gaya santainya. Aldo tertawa lepas, sesuatu yang jarang terjadi di dunia bisnisnya. Sama-sama, Bah. Itu belum seberapa. Saya sudah menyiapkan dana pendidikan khusus untuk cucu saya nanti sampai tingkat doktoral. Mau sekolah di mana saja, tinggal tunjuk. Handoko menimpali, jangan lupakan saya. Saya sudah memesankan kereta bayi khusus dari Jerman. Bahannya anti peluru dan sangat nyaman. Bu Nyai dan Alia hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar persaingan para kakek itu yang bicaranya semakin meninggi dan melantur penuh candaan. Acara pun dimulai dengan pembacaan doa dan tausiah singkat dari Abah. Dalam doanya, Abah memohon keberkahan untuk Arkanza agar menjadi amak yang saleh, dan memohon perlindungan untuk janin yang ada di rahim Humaira. Suasana menjadi sangat syahdu saat lantunan ayat suci Al-Quran menggema di seantero rumah. Apalagi saat rambut Arkanza mulai digunting diiringi salawat yang membuat suasana kian haru. Acara pun berlangsung lancar hingga akhir. Membuat Raka dan Alicia sebagai tuanem rumah begitu bahagia dan bersyukur. Para warga mulai membubarkan diri. Ada juga yang masih menikmati jamuan. Seperti halnya Azam dan Humaira yang duduk berdua. Mas, panggil Humaira pelan. Iya, sayang. Azam menoleh dengan mulut penuh makanan. Terima kasih ya. Untuk semuanya. Untuk kesabaran Mas menghadapi sifat manja aku selama hamil. Untuk 42. Perlindungan Mas, dan untuk cinta yang gak pernah putus, ungkap Humaira. Azam berhenti sejenak, ia menatap mata istrinya dengan dalam. Justru aku yang berterima kasih. Kamu sudah memberikan warna paling indah dalam hidupku. Dulu aku pikir hidupku hanya akan dihabiskan di antara kitab-kitab dan santri. Tapi ternyata, Allah punya skenario yang jauh lebih indah dengan menghadirkanmu dan malaikat kecil kita. Humaira menyandarkan kepalanya di bahu Azam, menatap langit sore yang sama indahnya dengan saat mereka di Bali. Namun kali ini, ia tahu bahwa kebahagiaan ini bukan sekadar liburan singkat, melainkan awal dari perjalanan panjang yang akan mereka tempuh selamanya. Besok mau makan apa? Bilang saja, Mas siap carikan meski harus ke ujung dunia,
bisik Azam setengah bercanda. Aku cuma mau Mas ada di samping aku terus, jawab Humaira manja. Itu permintaan yang paling mudah untuk dikabulkan, sahut Azam sembari mengeratkan genggaman tangannya, memastikan bahwa tidak akan ada lagi badai yang bisa memisahkan mereka. Kisah cinta yang diawali dengan kesabaran dan air mata itu kini telah berbuah manis. Di bawah naungan doa-doa tulus dari keluarga, mereka menyongsong masa depan dengan satu keyakinan, bahwa janji Allah itu nyata bagi mereka yang mau bersabar. Di kejauhan, suara tawa Raisya yang sedang dikejar Naufan terdengar renyah, berpadu dengan suara rengekan kecil Arkanza di pelukan Alicia yang kembali berkumpul dengan Ayu dan yang lainnya. Raka yang masih ikut bergabung dengan Davin, Ricky, dan yang lain, menatap ke arah Naufal yang duduk menyendiri. Dia bangkit, lalu melangkah dan duduk di samping Naufal. Anak laki-laki itu sempat menoleh sekilas lalu kembali memalingkan tatapannya ke arah Naufan dan Raisya yang masih bermain-main. Terima kasih sudah membantu menjaga Naufan. Menjadi kakak yang baik untuknya, tutur Raka. Dia adikku. Dan itu tugasku sebagai kakak. Sayangnya Naufan tidak bisa melakukan itu pada Raisya, karena dia tak tahu kalau Raisya adalah adiknya. Ucapan Naufal barusan serupa tamparan telak bagi Raka. Menghujam hatinya sampai ke dasar terdalam.